Tahukah kamu bahwa 30% populasi dari Asia itu mengalami fenomena skinny fat? Nah, hati-hati nih buat yang sehat tapi perutnya buncit. Halo Itizen, ada nggak sih dari kalian yang ngerasa, wah aku kurus, aku ideal, tapi kok perutku buncit ya? Nah, kenapa tuh? Perkenalkan, aku Angel dari Eating akan ngebahas fenomena itu yang disebut sebagai skinny fat. Kalau kalian mau tahu fakta lebih banyak mengenai nutrisi, diet, dan juga kesehatan, boleh banget untuk subscribe channel Eating dan juga klik tombol loncengnya. Menurut jurnal dari Johns Hopkins University, skinny fat itu adalah istilah yang mengacu pada kondisi tubuh di mana persentase lemak dalam tubuh itu lebih tinggi dibanding massa ototnya. Walaupun BMI kita atau Body Mass Index kita itu normal. Kalau tahu normal atau enggak dari mana sih? Biasanya sih dari bentuk fisik nih. Jadi walaupun bentuk fisiknya itu adalah ideal atau cenderung kurus. Nah, sebenarnya BMI itu apa? BMI itu merupakan pengukuran berdasarkan tinggi dan berat badan yang menggolongkan berat badan seseorang itu sehat atau tidak. Menurut jurnal dari Clinical Endocrinology and Metabolism, diketahui bahwa fenomena skinny fat ini lebih banyak terjadi oleh orang Asia dibandingkan oleh orang Amerika ataupun Eropa. Sayangnya, fenomena skinny fat ini justru bisa memicu penyakit degeneratif seperti penyakit jantung ataupun diabetes. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ada studi yang menunjukkan bahwa orang Asia, khususnya Asia Selatan yaitu India atau Pakistan, memiliki daya atau kapasitas penyerapan lemak yang lebih rendah terutama pada bagian jaringan subkutannya, di mana jaringan subkutan itu adalah lengan atas dan juga paha. Jadi, waktu seseorang mengalami overcalorie, maka jaringan subkutannya itu akan kewalahan. Maka lemak itu akan ditransfer ke jaringan lain yaitu jaringan ektopik yang umumnya ada di hati, ginjal, usus, dan jantung. Lemak visceral fat memang diperuntukkan untuk membungkus organ yang ada sekitar perut seperti hati dan juga usus. Tapi jika jumlahnya terlalu banyak, hal ini akan membuat perut seseorang akan membuncit. Nah, selain dari faktor genetik, mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga karbohidrat juga bisa memicu skinny fat ini. Studi lainnya juga menunjukkan bahwa berat lahir yang rendah dan juga kurangnya nutrisi sebelum kehamilan bisa menyebabkan skinny fat juga loh, dimana karena hal tersebut menyebabkan distribusi lemak di dalam tubuh seorang individu akan tidak rata. Faktor lainnya yang juga menyebabkan skinny fat itu adalah hormon atau keseimbangan hormon di dalam tubuh yang mengatur tentang penyerapan lemak dan juga pendistribusian lemaknya. Contohnya pada wanita menopause di mana dia akan mengalami kekurangan hormon estrogen sehingga terjadi penumpukan lemak terutama pada rongga perutnya. Lalu bagaimana sih supaya kita tahu nih kita ini kelebihan atau enggak nih visceral fatnya? Lalu apakah skinny fat ini berbahaya? Skinny fat ini berbahaya karena sifatnya yang tersembunyi. Artinya, banyak orang yang ber-BMI normal itu tidak menyadari bahwa visceral fatnya itu tinggi. Padahal, visceral fat yang tinggi ini bisa memicu pada peningkatan kolesterol dan juga lemak dalam darah. Dan pada akhirnya juga menimbulkan tekanan darah tinggi yang pada akhirnya bisa menuju pada pecahnya pembuluh darah di otak atau mungkin stroke dan juga serangan jantung. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah 1. Ukurlah lingkar pinggang kalian. Kedua, ukurlah lingkar panggul kalian. Kemudian, bandingkan antara ukuran lingkar pinggang kalian dan lingkar panggul kalian. Jika hasilnya lebih dari 0,85 untuk wanita dan lebih dari 0,9 untuk pria, artinya visceral fat kalian itu berlebih. Dan kalian perlu untuk cek ke klinik atau dokter untuk hasil yang lebih akurat. Nah, jadi kalau kalian merasa kurus atau berat badannya ideal, kalian tetap harus hati-hati ya. Belum tentu visceral fat kalian juga rendah. Jadi, jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dan cek kondisi kesehatan kalian minimal 1 kali dalam 6 bulan atau 1 kali dalam 1 tahun. Lalu, gimana sih caranya kita supaya menghindari skinny fat ini? Yang pertama, kita harus rajin berolahraga. Tapi, jangan asal olahraga ya. Jangan terlalu fokus pada penurunan berat badan di mana kalian melakukan kardio secara berlebihan. Karena kardio yang secara berlebihan tidak hanya membakar lemak, tapi juga membakar otot kalian. Dengan demikian, penurunan berat badan yang terjadi itu berasal dari lemak dan juga massa otot kalian, sehingga rasio lemak dan massa otot kalian pun tidak akan berubah banyak.
Hal ini juga bisa menyebabkan adanya perubahan metabolisme tubuh yang justru akan mempersulit menurunkan kadar lemak di dalam tubuh. Yang kedua adalah dengan memastikan bahwa asupan protein harian kita tercukupi dengan pas. Karena ketika tubuh kekurangan protein, maka bahan baku yang digunakan untuk membangun otot itu hilang. Yang terjadi adalah tubuh kekurangan massa otot. Dan ketika tubuh kekurangan massa otot, yang meningkat adalah massa lemaknya. Jadi kalian harus pastikan kebutuhan protein kalian itu terpenuhi, yaitu 45 gram untuk wanita perharinya dan 55 gram untuk pria perharinya. Dari mana sih? Bisa dari 6 potong tempe, atau 7 butir telur, atau 7 gelas susu kedelai, atau 1,5 bagian dari dada ayam. Cara ketiga adalah batasi untuk makanan yang mengandung refined sugar, trans fat, dan juga ultra processed food. Makanan yang mengandung trans fat itu umumnya digoreng, dipanggang, ataupun dairy foods. Nah, kalau untuk ultra processed food, bagi kalian yang masih asing, boleh banget nih untuk cek video eating berikut ini. Cara yang keempat adalah sering melakukan medical check-up. Selain BMI, kalian juga harus memperhatikan angka-angka penting berikut, seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan juga komposisi tubuh. Oke, netizen, mulai sekarang yuk kita mulai aware terhadap fat intake, sugar intake, dan kalori intake, dan juga harus aware terhadap kesehatan kita dengan sering melakukan medical check-up setidaknya 1 kali dalam 1 tahun atau idealnya 1 kali dalam 6 bulan. Dan buat kalian yang mau belanja bahan-bahan sehat, natural, dan juga sustainable, boleh banget langsung cek toko eating market kita yang ada di Shopee dan Tokopedia. Kalau kalian ada ide atau topik menarik lainnya yang mau kita bahas, boleh banget nih tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget untuk klik like, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Eating, dan juga klik tombol loncengnya. See you in the next video. Bye-bye.